Selamat siang semuanya. Saya hari ini berada di kebun Sei Putih di Divisi 2, Kecamatan Galang, Pakam, Sumatera Utara. Nah, di sini saya bertugas sebagai pewawancara untuk tugas materi mekanisasi di perkebunan. Nah, di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sepri Wiranda Fortunata, NIM 2401010028 dengan prodi Budidaya Perkebunan 2A. Setelah ini kita lihat kegiatan kita selanjutnya. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo, shaboom. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, it's hoping we meet again. Hell, ding dong, shalangala, langala, 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 whoa, 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 babe. Selamat sore teman-teman. Di kali ini saya akan mewawancarai operator yang ada di lapangan untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alat berat bulldozer ini. Izin bertanya Bang, untuk alat bulldozer ini apa sih hal yang harus dirawat yang intens, misalnya kayak hal apa yang perlu setiap hari rutin untuk diperhatikan, apakah ada gitu hal-hal lain? Ada seperti radiator dan oli mesin. Oh, berarti radiator dan oli mesin selalu dicek secara berkala gitu Bang ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kendala yang terjadi ketika mengoperasikan alat berat ini Pak? Sejauh ini tidak ada sih, karena lahan datar. Oh, berarti sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pengoperasian alat berat ini, dikarenakan lahan yang dioperasikan ini, yang dibuat ini merupakan lahan datar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kegunaan dari alat bulldozer ini Pak? Salah satu contohnya Pak? Contohnya belit ini untuk merumpuk dan membongkar tubuh, seperti ripper itu untuk mencabut akar. Oh, untuk ripper itu yang di belakang itu gunanya untuk mencabut akar, dan yang depan ini blade gunanya untuk membuat rumpukan dan lain sebagainya yang dilakukan di lahan marginal ini. Izin bertanya Bang, untuk alat bulldozer ini apa sih hal yang harus dirawat yang intens, misalnya kayak hal apa yang perlu setiap hari rutin untuk diperhatikan, apakah ada gitu hal-hal lain? Ada seperti radiator dan oli mesin. Oh, berarti radiator dan oli mesin selalu dicek secara berkala gitu Bang ya. Teman-teman, di balik setiap hektar perkebunan kelapa sawit yang produktif, ada kerja keras yang dimulai sejak lahan masih tertutup semak dan pepohonan. Dan di garis terdepan pembangunan itu, berdirilah mesin baja bernama bulldozer. Dengan bilah kuat di bagian depan, bulldozer mulai tugas membuka akses jalan dan membersihkan lahan. Ia mendorong sisa vegetasi, meratakan gundukan tanah, sehingga menciptakan kontur yang ideal untuk barisan kelapa sawit yang rapi. Nah, pada tahap perawatan kebun, bulldozer juga hadir untuk memelihara jalan produksi, memastikan buah sawit dapat diangkut lebih cepat, efisien, dan aman. Bahkan saat hujan deras datang, tenaga besar namun harus dikendali dengan penuh perhitungan. Setiap gerakan bila harus menghormati batas lingkungan, menjaga tanah tetap subur, dan memastikan air mengalir ke tempat yang tepat. Bulldozer bukan hanya alat berat, ia adalah pembuka akses ekonomi, menata arah pertumbuhan, dan menjaga kelancaran produksi di setiap kebun sawit yang berkembang. Di sanalah jejak roda rantai berbicara tentang kemajuan. Teman-teman, bulldozer merupakan alat berat utama dalam tahap pembangunan perkebunan kelapa sawit.
Dilengkapi dengan crawler track, bulldozer memiliki traksi tinggi untuk bekerja di tanah lunak, berbukit, serta kondisi medan yang berubah-ubah sepanjang musim. Pada tahap awal, bulldozer digunakan untuk land clearing, membersihkan semak, merobohkan vegetasi tak produktif, serta mengumpulkan bahan organik. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar hasil wawancara dari Bapak Operator yang mengoperasikan alat bulldozer ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara tadi adalah alat bulldozer ini digunakan untuk membuat terasan pada lahan miring dan juga membuat rumpukan dan menggemburkan tanah pada lahan marginal, hasil dari konversi lahan perkebunan karet menjadi calon lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, dari hasil wawancara tadi kita bisa simpulkan bahwa alat ini sangat dibutuhkan di dalam dunia perkebunan kelapa sawit, karena alat ini dapat cepat berproses untuk membuat bedengan, membuat rumpukan, dan menggemburkan tanah. Untuk kelebihan alat ini, pada saat pengoperasiannya itu jarang sekali ditemukan kendala-kendala lain. Nah, itulah salah satu hal yang wajib diperhatikan pada alat ini. Sekian video mengenai tentang alat mekanisasi yang ada di perkebunan yang saya review pada hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu.